Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Foundations of Business Intelligence atau Database and Information Management. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Foundation of Business Intelligence, Database and Information Management. Foundation of Business Intelligence merujuk pada dasar-dasar yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam suatu organisasi. Sementara itu, Database and Information Management mencakup sistem dan teknik yang digunakan untuk mengelola data secara efektif guna mendukung kebutuhan bisnis. Secara keseluruhan, Foundation of Business Intelligence Database and Information Management merupakan aspek penting dalam dunia bisnis modern di mana data menjadi aset berharga untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu selanjutnya peran database dalam bisnis. Yang pertama ada menyimpan dan mengelola data. Database memungkinkan perusahaan menyimpan data secara terstruktur dan terorganisir, sehingga memudahkan akses dan pengelolaannya. Kedua, mendukung pengambilan keputusan. Dengan sistem manajemen database, Database Management System atau DBMS, perusahaan dapat menganalisis data secara lebih efisien untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Lalu yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional. Database membantu mengotomatisasi berbagai proses bisnis, seperti pengelolaan stok, transaksi keuangan, dan manajemen pelanggan. Lalu yang keempat ada memastikan keamanan dan integritas data. Sistem database modern menyediakan mekanisme keamanan, seperti kontrol akses dan enkripsi, untuk melindungi data dari ancaman dan kebocoran. Lalu yang kelima, mendukung bisnis intelijen dan big data. Database menjadi dasar bagi BI dan analitik data yang memungkinkan perusahaan menemukan pola, tren, dan wawasan bisnis yang berharga. Lalu yang terakhir ada memfasilitasi integrasi sistem. Database memungkinkan berbagai sistem dalam perusahaan seperti ERP dan CRM untuk berintegrasi, sehingga meningkatkan koordinasi dan konsistensi data. Jenis-jenis database. Database dapat dikategorikan berdasarkan model data yang digunakan, struktur atau cara penyimpanan datanya. Berikut adalah jenis-jenis database yang umum digunakan. 1. Berdasarkan model data, yaitu Relational Database atau RDBMS, menggunakan tabel dengan baris dan kolom. Kemudian ada NoSQL database, yaitu tidak menggunakan tabel tetapi berbasis dokumen, key value, graph, atau column family. Selanjutnya, hierarchical database merupakan struktur data berbentuk pohon dengan satu parent memiliki beberapa child. Contoh, IBM Information Management System atau IMS. Selanjutnya ada network database. Mirip dengan hierarchical, tetapi child dapat memiliki lebih dari satu parent. Contoh, Integrated Data Store atau IDS. Kedua, berdasarkan cara penyimpanannya. Ada 3. Yang pertama, cloud database, yaitu database yang disimpan dan aman dikelola di cloud. Yang kedua ada distributed database, merupakan data disimpan di beberapa lokasi atau di server yang terhubung dalam jaringan. Yang terakhir ada in-memory database atau IMDb. Ini merupakan data yang disimpan di RAM untuk kecepatan akses tinggi. Yang ketiga ada berdasarkan aplikasi atau penggunaan. Ada 3 poin. Yang pertama, time series database digunakan untuk menyimpan data berdasarkan waktu. Yang kedua ada graph database digunakan untuk menyimpan dan mengelola data berbasis hubungan antar entitas. Yang terakhir ada object oriented database, menyimpan data dalam bentuk objek seperti dalam pemrograman berorientasi objek.
Manajemen informasi. Manajemen informasi adalah pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara sistematis dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Proses manajemen informasi yaitu mengumpulkan data, menyimpan, mengolah, mendistribusikan, mengarsipkan, dan memusnahkan data yang tidak berguna. Nah, di sini juga ada manfaat manajemen informasi, yaitu untuk mendapat data secara akurat dan konsisten, lalu mendukung komunikasi dan pengambilan keputusan secara efektif, meningkatkan produktivitas individu dan organisasi, dan membantu dalam memecahkan masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau suatu strategi bisnis. Teknologi yang digunakan yaitu manajemen informasi melibatkan teknologi seperti keamanan cloud dan kecerdasan buatan atau AI. Contoh penerapan manajemen informasi yaitu manajemen informasi kesehatan yang mencakup pengelolaan rekam medis dan sistem informasi manajemen atau SIM yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait kegiatan manajemen dalam suatu organisasi atau tantangan dalam manajemen data. Yang pertama ada kualitas data yang rendah. Salah satu masalah utama dalam manajemen data adalah kualitas data yang rendah. Data yang tidak akurat, tidak struktur, atau tidak relevan dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat dan mengganggu operasi bisnis. Yang kedua, masalah kepemilikan data. Kepemilikan data dapat menjadi masalah kompleks, terutama dalam perusahaan yang memiliki departemen-departemen berbeda. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan data yang tidak cukup. Dengan pertumbuhan perusahaan, volume data yang dihasilkan juga meningkat. Tantangan muncul ketika kapasitas penyimpanan tidak mencukupi untuk mengelola data dengan efisien, mengakibatkan masalah dalam pemrosesan atau akses data. Yang keempat, ada tantangan keamanan data. Keamanan data selalu menjadi tantangan yang signifikan. Perusahaan harus melindungi data mereka secara aman dari serangan hacker atau pencurian data. Yang kelima, tantangan integritas data. Integritas data menjadi isu ketika data rusak, hilang, atau tidak struktur dengan baik. Perlunya sistem backup yang tepat untuk memastikan keamanan dan keteraturan data menjadi solusi dalam mengatasi tantangan ini. Yang terakhir, tantangan kecepatan data. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, perusahaan harus dapat mengakses dan memproses data dengan cepat. Teknologi yang mendukung kecepatan akses dan pemrosesan data menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Business intelligence didukung oleh teknologi dan alat manajemen data yang memungkinkan pengumpulan, analisis, dan penyajian data secara efektif. Basis data dan sistem manajemen. Basis data memainkan peran penting dalam menyimpan dan mengelola data. Selain itu, alat analisis data, big data, cloud computing, dan machine learning untuk memperkaya kemampuan BI untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan inovatif. Dengan menggunakan teknologi ini, organisasi dapat memanfaatkan data untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi peluang baru, dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Lalu selanjutnya, keamanan dalam database. Yang pertama ada authentication dan authorization, di mana sistem memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses database melalui metode seperti username dan password, biometrik, atau two-factor authentication. Sementara hak akses pengguna diatur berdasarkan perannya dalam organisasi. Lalu yang kedua ada data encryption, digunakan untuk menginskripsi informasi dengan algoritma seperti AES dan RSA agar tetap aman meskipun terjadi pelanggaran keamanan. Lalu yang ketiga, backup dan recovery yang dilakukan perusahaan untuk mencegah kehilangan data dengan pencadangan rutin serta perencanaan pemulihan bencana agar data dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi insiden. Lalu yang keempat, ada database auditing dan monitoring, di mana keamanan akan diperkuat dengan aktivitas pengguna akan dicatat dan dianalisis secara real-time menggunakan sistem seperti SIEM guna mendeteksi akses mencurigakan.
Lalu, yang kelima ada access control mechanism, seperti role-based access control, discretionary access control, dan mandatory access control diterapkan untuk mengatur hak akses berdasarkan kebijakan keamanan. Lalu yang keenam ada firewall dan intrusion detection system atau IDS digunakan untuk melindungi database dari akses eksternal yang berbahaya dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Lalu yang ketujuh ada SQL injection. Adalah serangan di mana peretas menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input pengguna. Hal ini dapat dicegah dengan penggunaan prepaid statement, parameterized queries, serta validasi input untuk memastikan peretas tidak dapat menyisipkan perintah SQL berbahaya. Lalu yang ke-8 ada compliance dan regulatory requirements. Kepatuhan terhadap regulasi seperti General Data Protection Regulation, Health Insurance Portability and Accountability Act, dan ISO 27001 menjadi bagian penting dalam keamanan database agar perlindungan data sesuai dengan standar global. Dengan langkah-langkah ini, sistem informasi bisnis dapat menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data dari berbagai ancaman keamanan. Tren masa depan dalam manajemen. Tren masa depan dalam manajemen mencakup berbagai aspek yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika pasar. Berikut adalah beberapa tren utama yang diprediksi akan membentuk manajemen di masa depan. Yang pertama ada transformasi digital. Seperti menjadi fokus utama dengan banyak perusahaan yang mengadopsi teknologi baru seperti otomatisasi, komputasi awan, dan kecerdasan buatan AI. Nah, yang kedua ada perubahan generasi. Dinamika tempat kerja semakin kompleks dengan hadirnya berbagai generasi Z, Gen Z, misalnya menghadapi tantangan unik dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah pandemi. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan lembut. Keterampilan teknis saja tidak cukup. Keterampilan lembut seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas semakin penting. Nah, yang keempat ada keberlanjutan dan tanggung jawab. Konsumen kini lebih peduli terhadap isu lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan strategi mereka. Nah, yang ke-6, globalisasi. Pendekatan global dan lokal seperti globalisasi mempengaruhi cara perusahaan beroperasi. Manajemen harus fleksibel dan mempertimbangkan dampak lokal sambil tetap berorientasi pada pasar global. Yang ketujuh ada pengurangan birokrasi. Birokrasi yang berlibat semakin ditinggalkan. Manajemen masa depan harus fokus pada efisiensi operasional dengan mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu dalam proses bisnis. Nah, yang terakhir ada adaptasi terhadap arus informasi. Dengan informasi yang bergerak cepat, manajemen perlu memiliki sistem untuk memilah informasi berguna dari yang tidak relevan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup